Perkenalkan, nama saya Ajri Suat Siregar, NIM 0309193116. Saya dari Tadris IPS 2 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah strategi pembelajaran dengan Bapak Aswan Effendi selaku dosen pengampu saya. Baiklah, langsung saja masuk kita ke materi, yaitu mengenai masa reformasi. Berikut adalah penjelasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pada masa reformasi. Pada masa reformasi sekarang ini banyak media massa yang berkembang sangat pesat, yang mana seperti pada masa Orde Baru, pada peran media itu menyuarakan kepentingan saat itu tidak bebas dalam perannya untuk menyuarakan kepentingannya. Media yang mengancam kekuasaan negara mengalami bayangan-bayangan yang akan adanya perbedaan dalam pengensoran. Dalam sejarah pada tahun 1945 sampai dengan 1950-an, Presiden Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana di penghujung tahun 1945 pertumpahan darah yang semakin banyak, yang semakin ditandai oleh mulai dari beredarnya surat kabar di tanah air seperti koran Suharta atau Merdeka. Pada tahun 1050-an sampai 1060-an, masa ini menjadi partisan yang memiliki tujuan dengan partai-partai politik, yang mana mendamaikan masa pada saat itu merupakan masa pemerintahan atau masa demokrasi. Pada masa itu merupakan masa yang demokrasi liberal, banyak didirikan partai-partai politik dalam memperkuat sistem pemerintahan. Masa itu merupakan alat propaganda dari partai politik. Beberapa partai politik memiliki media atau koran sebagai corong partainya. Seiringnya waktu berjalan, dengan berkembangnya rejim Orde Baru, menandai bertumbuhnya komersial di Indonesia, mengalami depolitisasi dari peraturan partai-partai politik tersebut. Pada tahun 1982 lahirnya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 yang dikatakan Code of Interface, yang mana menegaskan bahwa urusan-urusan perusahaan dalam perundang-undangan itu penguasa tidak memiliki wewenang untuk mengatur pres. Agar dapat menguasai press department, pemerangan pun semakin merajalela. Pada tahun 1984 tentang surat izin usaha penerbitan, yaitu dengan adanya surat izin tersebut, mereka menerbitkan dicabutnya oleh Departemen Penerangan akan langsungnya ditutup dan dibentukkan kegiatannya. Mengkritik pengembangan dianggap sebagai pres yang berani melawan pemerintahan, dan pres yang seperti itulah yang dapat ditutup dengan cara dicabutnya perundang-undangan itu. Selanjutnya pada tahun 1990-an Indonesia mengalami repolitisasi, yang mana yang dimaksud yaitu bahwa pada tahun 90-an ini, sebelum gerakan reformasi dan jatuhnya Soeharto, Presiden di Indonesia mulai menentang pemerintahan dengan memuat artikel-artikel yang kritis terhadap tokoh dan kebijakan Orde Baru.
Kemudian pada tahun 1094 adanya 3 majalah, yang mana itu pada minggu pertama yang ditutup yaitu Temponya terus memberikan kritis kepada penguasa. Tindakan represi itu yang memicu aksi solidaritas sekalian perlawanan dari banyak kalangan serta meratanya sejumlah. Hari itu juga terjadinya adanya deklarasi pada partai-partai tersebut. Lalu pada tahun 1997 sampai 1990-an mulainya mengalami diversifikasi media yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok besar. Sayangnya industri harus menelan pahitnya lagi. Pada industri tersebut saat itu harga kertas ataupun koran melambung tinggi. Banyaknya wartawan-wartawan dan karyawan perusahaan rela dipotong gajinya, bahkan adanya mengalami PHK. Berbagai cara yang dilakukan oleh surat media tersebut agar mengurangi jumlah karyawan tersebut. Setelah reformasi bergilirnya pada tahun 98, Indonesia mengalami perubahan yang sangat luar biasa, yang mana mengekspresikan kebebasan berbicara, yaitu berkumpul dan berorganisasi, dan Departemen Penerangan yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media dibubarkan. Lalu undang-undang presiden pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan presiden pada masa itu. Pada tahun 1999 tentang reformasi itu ditandai dengan terbukanya kebebasan informasi dan kebebasan ditunjuknya dengan pengurusan surat izin usaha, yang mana pada fenomena itu juga ditandai dengan munculnya ratusan media yang baru di Indonesia, baik secara cetak, elektronik, dan berbagai kemasan lainnya. Tak dapat juga kita pungkiri bahwa media khususnya yaitu pada masa Orde Baru hanya mengadakan penjualan offline-nya itu tetap bertahan dan mengalami proses yang sulit karena terus dibawa kekuasaan partai politik yang menandainya. Dan tak semua media-media pun turun untuk bertahan lama. Banyak di antaranya mereka yang rontok di tengah jalan. Tak sedikit hanya menjual keberanian dibanding dengan isi berita yang disajikan kepada penerus-penerusnya. Akibat banyaknya media di berbagai masa itu, perlahan-perlahan tak dapat pasarnya, umur mereka tak bertahan lama. Berbeda dengan era reformasi saat ini, yang mana media itu secara online, wujud perubahan dan perkembangnya sistem informasi pun diletakkan dengan berbagai media-media online yang kita lihat saat sekarang. Mungkin sampai di sini yang dapat Bapak jelaskan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin sampai di sini juga pertemuan kita. Karena Bapak ada kendala dikit, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita membahas kembali tentang reformasi ini lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.